Jadi saran saya untuk Mbak Luna diulangi lagi akad pernikahannya ya. Tidak usah rame-rame, cukup akadnya saja yang diulangi lagi. Aku udah mikir, aduh kamu diulang deh nih. Saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi. Acara pernikahan aktor Maxim Boccer dengan sang belahan jiwa, Luna Maya, masih saja menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat hingga sampai saat ini. Bukan hanya karena sederet momen mengharukan yang tak terlupakan, tetapi juga terkait berbagai kontroversi yang kini bermunculan. Salah satunya adalah polemik panas soal ijab kabul yang diucap oleh Maxim Boccer. Pasalnya, kabul yang diucap Maxim kini dinilai tidak sah oleh beberapa pihak, lantaran diucapkan setelah jeda yang terbilang cukup lama, yakni 3 detik pasca wali nikah menuturkan ijab. Sontak saja, hal ini pun berhasil membuat masyarakat menjadi ikut bertanya-tanya. Saudara Butier Maxim Andre Slam, saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Para saksi sah, alhamdulillah. Ada memang momennya yang kayak boom, berat sekali. Aku udah mikir, aduh kamu diulang deh nih. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Jadi saran saya untuk Mbak Luna diulangi lagi akad pernikahannya ya. Tidak usah rame-rame, cukup akadnya saja yang diulangi lagi untuk menjaga-jaga, untuk ihtiyat. Itu tidak jadi masalah. Menanggapi narasi dugaan tidak sah yang kadung membanjiri media sosial, pihak penghulu yang memimpin pernikahan Maxim Boccer dan Luna Maya lantas buka suara dan memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bila masukan dan koreksi ini ia terima dengan hati yang ikhlas. Namun dirinya tetap beranggapan bila jeda 3 detik yang kini dipermasalahkan itu masih termasuk batas kewajaran sehingga bisa untuk ditolerir. Terlebih lagi dalam jeda 3 detik itu, Maxim Boccer masih mengikutinya dengan khusyuk tanpa melakukan kegiatan apa-apa selama wali nikah mengucap ijab. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap penghulu yang menikahkan Luna dan Maxim guna menanggapi polemik tersebut? Menanggapi polemik tentang qabul atau jawaban dari pengantin pria ketika menjawab ijab. Ijab itu ucapan dari wali nikah. Ya, memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda, dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu, beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran.
Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain. Mungkin makan suatu hidangan, ya, mungkin ngobrol dengan orang lain, nah disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu makfu. Makfu itu artinya bisa ditolerir. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majidul bal'i riqi wa qat'un nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas atau berhenti bernapas, itu kan sebentar. Menelan ludah nih, itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Tidak sah juga pernikahannya. Dari dahulu ya, para ulama bidang hukum Islam itu berbeda masalah furu'iyah. Itu bukan hanya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan cabang masalah. Nah, Anda lihat sendiri ya, misalnya untuk urusan sholat, ya, urusan yang membatalkan wudhu, urusan macam-macam itu beda, dan itu tidak begitu urgen. Misalnya dianggap urgen ya bisa urgen, ya kalau kita kurang kedewasaan sikap ilmiah. Tapi ya, di sekelas ulama mereka sudah saling mentolerir. Kalau mohon maaf, saya pribadi hanya sekelas muqallid. Muqallid itu hanya sekedar pengikut. Nah, kebanyakan kita hanya sekelas muqallid, pengikut saja. Pengikut apa yang sudah disimpulkan oleh para ahli hukum terdahulu. Saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi, itu jeda yang dimakfu, bisa ditolerir. Selain perihal jeda 3 detik yang terbilang terlalu lama, acara ijab kabul pernikahan Luna Maya dan Maxim Bochier juga ramai mendapat sorotan lantaran saksi-saksi nikah yang mereka tunjuk. Seperti diketahui, Maxim Bochier menunjuk pengusaha Irwan Musri sebagai saksi dari pihak mempelai pria. Sedangkan Luna Maya diketahui menunjuk rekannya di panggung hiburan, yakni Raffi Ahmad, sebagai saksi pihak mempelai wanita. Hal itulah yang kini ramai memancing kritik. Pasalnya, banyak pihak yang beranggapan bila posisi saksi nikah patutnya diemban oleh seseorang yang sangat memahami syariat agama. Bukan hanya karena memiliki kedekatan dengan sang pengantin atau sekedar memiliki nama besar. Lantas, seperti apa pandangan sang penghulu? Dan juga perlu diketahui, untuk saksi ini harusnya adalah orang yang paham terhadap ilmu syariat, bukan hanya orang yang mempunyai nama atau orang yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang dia itu berpengaruh. Jadi jangan yang seperti ini yang diutamakan, tapi yang paham terhadap ilmu syariat. Karena saksi ini menjadi tolak ukur kesahan di dalam pernikahan. Kalau saksi mengesahkan pernikahan, padahal pernikahannya ini secara syariat, secara aturan tidak sah, maka saksi dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan pernikahannya berarti ini ketika berduaan itu menjadi sebuah kemaksiatan. Berpegangan tangan menjadi maksiat. Ketika wik-wik berarti dia itu melakukan sebuah perzinahan, dan nanti anaknya itu menjadi anak perzinahan kalau misalkan seperti itu. Dan ini sangat fatal sekali. Makanya di dalam pernikahan itu ini adalah sebuah ibadah ritual yang sangat-sangat harus diperhatikan, karena ini adalah ibadah. Peran saksi juga kadang-kadang, nah, ketika ada saksi yang menyatakan perlu diulang, kita ulangi. Nah, atau bahkan mungkin ada juga saksi yang bukan saksi formal. Dalam arti saksi formal umumnya kita ada 2 orang yang ikut hadir di meja akad, umumnya begitu ya. Saksi formal ini 2 orang hadir di meja akad, ikut menandatangani berkas. Memang idealnya saksi ini juga mengerti hukum Islam, idealnya ya, idealnya. Tetapi keadaan di masyarakat tidak selalu begitu, dan kita maklumi. Nah, kadang-kadang ada saksi formal yang memang mengatakan perlu diulangi karena satu dan lain hal, mungkin karena terjeda, seperti kemarin misalnya terjeda 3 detik, mungkin menurut pendapat saksi formal ini tidak layak, perlu diulang, kita ulangi ya.
Karena permintaan saksi yang di saksi formal di meja akad juga kita hormati itu. Nah, bahkan juga kadang-kadang ada saksi yang di luar saksi formal, maksudnya di kalangan audiens juga, mereka duduk di kursi audiens, tapi juga mereka mengerti, mereka mengatakan perlu diulang karena satu dan lain hal. Ya kadang-kadang kita ulangi. Ya, seperti itu. Ya kadang memang ada kasus-kasus seperti itu. Belum habis perdebatan sengit terkait ijab kabul, pernikahan Luna Maya dan Maxim Bochier nampaknya turut menuai sorotan pula perihal penempatan cincin pernikahan di jemari mereka. Ya, tertangkap kamera di acara akad nikah, Luna Maya berharap mengenakan cincin di tangan kiri. Namun budaya bangsa mengharuskannya untuk mengenakan cincin di tangan kanan. Hal itu lantas menuai sorotan. Apalagi Luna dan Maxim sampai dikabarkan berdebat kala membahasnya. Lantas apa sebenarnya yang membuat Luna dan Maxim begitu bersikeras untuk mengenakan cincin pernikahan di tangan kiri? Di sebelah kanan, tangan kanan ya. Cincin yang bentuknya bulat, tiada ujung dan tiada pangkal. Sebulat cinta kasih keduanya. Kita doakan bahagia sepanjang usia karunia yang kuasa. Luna akan memasangkan cincin di jari manis sebelah kanan dari Maxim Bochier. Makanya kamu disuruh bilang pakai kanan. Bukan. Karena sebenarnya tadi belum janjian sama MC-nya kalau kita mau pakai kiri. Oh, tapi Bu Mami tahu. Tahu. Oh, oke. Bu Mami tahu ya? Iya, Oke. cuma tadi itu belum janjian. Ya, paham. Indonesia itu di kanan. Sorry. Bener. Aduh, Karena Indonesia udah di kanan, jadi kayak kita mau masuk kiri itu sudah kayak. Oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan kanan kiri. Kalau aku kiri karena nadi jari di kiri itu menyatu ke hati. Oh. Bahagia pastinya, seperti kalian semua juga pasti. Aku rasa kalau buat aku pribadi, begitu aku lihat di Instagram yang Luna dilamar, tuh bahagia banget sih. Doanya buat Kak Luna sama Max, semoga bahagia selalu, sakinah mawaddah warohmah. Pokoknya ini hari bahagia buat mereka berdua. Kita doain cita-cita Kak Luna tercapai, karena aku tahu banget Kak Luna tuh punya cita-cita seperti almarhum bapaknya dan ibu. Jadi ketika udah menikah sampai maut memisahkan. Jadi doain semoga bisa bahagia selamanya. Sementara itu, seremoni perayaan cinta Luna Maya dan Maxim Bochier juga ramai diperbincangkan karena keduanya diketahui menjalani tradisi melukat sebelum menjalani akad nikah. Ia sembari mengenakan kain spesial bergambar orang tercinta yang kini telah tiada, Luna dan Maxim menjalani ritual pensucian diri yang umumnya dilaksanakan pemeluk agama Hindu di Bali. Bukan tanpa sebab, hal ini menjadi perbincangan karena adanya narasi berkembang bahwa tradisi sakral itu patutnya tidak dilakukan oleh Luna dan Maxim yang memeluk agama Islam. Maraknya perbincangan bahkan membuat konten lama milik Wirda Mansur kembali mencuat di masyarakat. Sebenarnya melukat ini tuh udah seliweran banyak banget di FYP gue dari sejak beberapa bulan yang lalu, sampai akhirnya membuat gue bertanya-tanya, melukat tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi melukat itu berasal dari kata su dan lukat. Su itu artinya baik, lukat itu artinya menyucikan diri atau membersihkan diri. Jadi maknanya di sini pada saat melakukan ritual melukat diharapkan dengan tradisi tersebut bisa menghilangkan atau mengurangi
energi-energi negatif yang berada di dalam diri kita secara spiritual. Nah, serananya biasanya bisa menggunakan air ya, bisa menggunakan air yang berbahan dasar air, contohnya air kelapa atau air-air yang berada pada lingkungan-lingkungan suci ya, lingkungan-lingkungan keramat. Nah, di Bali ritual melukat sering sekali dilaksanakan, baik itu pada hari kelahiran orang tertentu, bisa dilakukan pada saat purnama, bulan purnama, bulan penuh atau tilem ya. Dan dilakukan itu di tempat-tempat yang dianggap mempunyai energi spiritual cukup baik, dan lebih baik lagi dilakukan oleh seseorang yang sudah dituakan atau seseorang sesepuh di sebuah daerah atau orang yang sudah tingkat jenana atau tingkat spiritualnya bagus. Jadi fungsi utamanya di sini adalah harapan bagi yang melukat tersebut bahwa keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan di masa lalu yang menempel, yang mengikuti, baik itu hal-hal yang kurang baik di masa lalu bisa dinetralisir. Sebelum kita jauh membahas boleh atau enggak, sepertinya kita harus melihat dulu nih satu penggalan hadis yang bunyinya seperti ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Pada dasarnya dalam Islam sendiri, kaidah yaitu mempercayai Allah, tidak mempersekutukan Allah, itu menjadi pondasi yang paling penting banget untuk umat muslim. Jadi ketika kita mencoreng itu, maka artinya ya kita sudah mencoreng keimanan kita juga. Maka sampai sini gue tegaskan bahwa melukat itu tidak boleh dalam agama Islam. Tapi kamu jangan khawatir, karena di Islam juga ada seperti itu. Namanya tazkiyatun nufus. Kalau kamu belum pernah dengar, tazkiyatun nufus sendiri adalah pembersihan jiwa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita untuk selalu membersihkan jiwa kita. Bedanya kalau di Islam nggak ada yang namanya ritual-ritual ya. Lebih pada keyakinan dalam hati kita. Jadi sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, Wir, bagaimana kalau kita melaksanakan melukat tapi tidak baca ritual-ritual atau doa-doa mereka? Tetap ya sayang, jangan sampai kita merusak akidah kita hanya karena perbuatan yang sebenarnya kita juga nggak ngerti itu apa gitu. Lebih baik apa yang sudah ada dalam anjuran Rasulullah, apa yang ada dalam agama kita, itulah yang dilaksanakan. Dalam acara pernikahan mereka, Luna Maya dan Maxim Boccer pun kedapatan melangsungkan tradisi garter. Tradisi garter alias garter tradition ini merupakan sebuah ritual dalam pernikahan yang dilakukan oleh sang pengantin pria guna menggantikan tradisi pelemparan bunga yang biasa dilakukan pengantin wanita. Di mana dalam tradisi itu sang pengantin pria diminta untuk melepaskan sepotong kain yang dikenakan di paha pengantin wanita dengan menggunakan gigi. Tradisi garter diketahui berasal dari Eropa abad pertengahan. Mengingat kentalnya darah Eropa yang mengalir di tubuh mereka, tak ayal Luna dan Maxim menjalankan tradisi tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.